Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan soal tryout UN Kimia kalian yang kedua yang kalian sudah kerjakan Rabu pekan lalu. Oke, terakhir kalau tidak salah sih sudah kita bahas sampai soal nomor 20. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 21 sampai nomor 30. Oke, di sini kalian diberi data tentang ada 20 ml larutan KOH dititrasi dengan larutan CH3COH 0,1 dengan menggunakan indikator penoptalin atau PP. Data titrasinya sebagai berikut. Nah, yang ditanya adalah massa KOH pada titrasi tersebut adalah oke. Jadi gini. Yang namanya proses titrasi itu adalah itu membicarakan tentang bagaimana mol asamnya akan sama dengan mol basa. Nah, proses ini atau kondisi ini biasanya dinyatakan dengan namanya titik ekivalen. Nah, untuk mencari mol asam mol basanya bagaimana? Begini, karena yang ditanya adalah KOH, Nah, yang ditanya KOH, berarti sini mol asamnya diberi datanya cukup lengkap. Ada apa aja tentang asam? Ada volumenya, ada konsentrasinya. Sedangkan basanya ini hanya diketahui tentang volume. Ya sudah. Di sini untuk mencari molnya dengan volume dan konsentrasi kita pakai rumus M kali V. Jadi sama dengan mol basa. Nah, ya sudah tinggal masukkan saja. Konsentrasi asam cukanya berapa? 0,1 dikali. Nah, untuk volume asamnya nih kita pakai volume rata-rata, di mana nanti volume rata-ratanya ini 25, 26, 24 kalian jumlah lalu bagi 3. Nanti ketemu hasilnya volume rata-ratanya 25 mili. Berarti ini kali 25 dengan mol basa. Nah, tetapi hati-hati, yang perlu kalian ingat adalah di sini volumenya mililiter. Nanti ini hasilnya adalah 2,5. Satuannya bukan mol tapi milimol. Oke ya. Jadi mol basanya 2,5. Di mana di sini nanti sama dengan mol KOH-nya atau KOH. Ya sudah. Karena ditanya gram, berarti sudah tinggal mol sama dengan gram per mr. Berarti sini 2,5 berarti 2,5 sama dengan, nah di sini mol gram, di sini milimol berarti miligram. Per mr berapa? 56. Oke. Per 56. Dan di sini ketemu kalian miligramnya berapa nih? Miligramnya itu berapa? 56 kali 2 112 tambah 28 140. Ini 140 miligram. Nah, karena yang diminta gram ya, berarti dibagi 1000. Bagi 1000 berapa hasilnya? Dibagi 1000 berarti hasilnya berapa? 0,140. 1 2 1 2 3. Oke ya. Oke, lanjut. Soal nomor 22. Kalium asetat adalah obat yang bermanfaat untuk menurunkan mengendalikan kadar fosfat dalam darah. Sebanyak 31,6 gram kalsium asetat mr-nya dilarutkan dalam air hingga volumenya 500. pH larutan tersebut, berarti pH-nya si kalsium asetat
pH kalsium asetat berapa? Nah, berhubung kalsium asetat ini, ya, ini kan garam. Berarti yang ditanya pH garam. Berarti kita pakai hidrolisis. Ya, pH hidrolisis berarti yang diminta. Nah, pH hidrolisisnya bersifat apa? Coba dilihat. Ca asetat. Ca-nya basa kuat, asetat asam lemah. Berarti sini karena yang namanya hidrolisis itu kita melihat sifat hidrolisisnya sama atau basa, kita melihat yang kuatnya. Berarti sini hidrolisisnya hidrolisis basa. Berarti untuk menghitung pH-nya bagaimana? Kita masukkan OH min hidrolisis sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam kali valensi. Oke, tinggal masukkan saja. KW-nya 10 min 14 per Ka-nya 2 10 min 5. Nah, konsentrasi garamnya di sini belum ada. Jadi kita cari dulu. Berarti gram 31,6 per MR-nya 158 kali 1000 per milinya 500 kali, jangan lupa oke ada valensi. Di sini valensi garamnya berapa? 2. Udah, tinggal kita hitung. Berarti nanti coret ya. 2. Lalu sini coret lagi 2. Ya. Terus di sini ini kan sekitar 0,2 ya. Berarti 0,4. Ini min 9. Berarti akar berapa tuh? 0,4 kali 10 min 9 atau akar 4 10 min 10 atau 2 10 min 5. POH minnya segitu. pH-nya berapa? pH-nya berarti sebelum ke pH ini POH-nya berapa? 5 min log A. Nggak cukup. Nih, berarti ini pH-nya POH 5 min log 2. Berarti pH-nya 9 plus log 2. Jawabannya yang mana? Yang ini. Oke, ngerti ya? Oke, lanjut. Nah, di sini urutan larutan dimulai dari yang memiliki tekanan uap paling kecil. Kalian dikasih 4 set. Ya. Sebenarnya urutan larutan dimulai dari yang memiliki tekanan uap paling kecil. Pertama, faktor-faktornya adalah faktor-faktor yang bisa kita tinjau adalah 1, sifat elektrolitnya. Kedua, bisa kita tinjau dari jumlah partikelnya. Oke. Yang ketiga, kita lihat dari ikatan yang dihasilkan atau gaya antar molekul yang dihasilkan. Nah, oke. Untuk sifat elektrolitnya, berarti yang nomor 1 ini gula ya. Ini non elektrolit. Nomor 2 non elektrolit. 3 elektrolit. 4 elektrolit. Oke. Kedua, jumlah partikelnya. Karena non elektrolit itu tidak ada jumlah partikel, berarti kita meninjau 3 sama 4. Nomor 3 nih, kalau kalian ionisasi nih, nanti nomor 3 akan memiliki jumlah partikelnya atau jumlah ionnya sebanyak 2. Ini jumlah ionnya 3. Berarti nanti di antara 4 dan 3 tekanan uap paling kecil. Berarti yang namanya tekanan uap paling kecil itu apa? Berarti
si larutan sulit untuk menguap. Kok bisa sulit menguap? Karena apa? Kok bisa sulit menguap? Karena banyak partikel di dalamnya. Nah, gitu. Ya, jadi tekanan uap paling kecil, otomatis larutan sulit menguap. Kenapa sulit menguap? Karena banyak partikel di dalamnya. Tambahkan deh. Nah, udah. Berarti yang paling sulit menguap ada nomor 4. Lalu 3. Nah, lalu 1 sama 2 gimana cara membedakannya? Nah, cara membedakannya adalah, oke, di sini sama-sama non-elektrolit. Kita tidak bisa meninjau jumlah partikel yang terlarut berapa karena sama-sama 1 molar. Nah, ini sama-sama 1 molar tapi jumlah ion yang dihasilkan berbeda ya. Kalau sini kan karena non-elektrolit, dia tidak bisa terionisasi. Berarti kita melihat gaya antar molekulnya. Kalian bisa lihat di sini, ini glukosa, ini metanol. Nah, di sini ada OH. Nah, karena di larutan kedua itu metanol dan ada OH, berarti di nomor 2 itu ada yang namanya ikatan hidrogen. Ya. Jadi, karena nomor 2 mempunyai ikatan hidrogen, berarti yang paling sukar menguap selanjutnya adalah yang nomor berapa? Di sini yang paling sukar menguap selanjutnya adalah nomor berapa yuk? Di sini kita lihat dulu. Sebentar. Oke. Jadi karena larutan nomor 2 itu memiliki ikatan hidrogen, berarti di sini tekanan uap paling kecil selanjutnya nomor 1. Lalu kedua. Kenapa sih ada ikatan hidrogen? Kok bisa nomor 2 itu tekanan uapnya paling besar dibanding 1? Karena di sini menyatu dengan air. Berdekatan dengan air. Nah, jadi ketika airnya menguap, ini otomatis senyawa metanol ini akan ikut menguap juga. Makanya nomor 2 ini paling mudah menguap. Jadi jawabannya ya ini. Oke, lanjut. Nah, ini tentang babnya elektrolisis sudah ketahuan. Yang dielektrolisis lelehan NaCl. Yang ditanya reaksi yang terjadi pada kutub yang diberi tanda panah. Berarti pada anoda. Nah, berarti di sini kita harus tahu dulu NaCl-nya terionisasi jadi apa? Na plus dan Cl min. Oke, ini lelehan. Lelehan itu berarti baik katoda maupun anodanya itu akan mengelektrolisis si ion kation atau anionnya itu sendiri. Ya. Berarti di sini katodanya berkutub negatif, anoda berkutub positif. Berarti karena yang ditanya di anoda ya, berarti kita langsung aja ke anoda. Berarti Cl- yang dielektrolisis menjadi Cl2 tambah 2 elektron. 2. Berarti jawabannya yang A. Lanjut. Gambar-gambar ini menunjukkan identifikasi sifat koloid. Oke. Secara berturut-turut ya. Berarti nomor 1 ini sudah ketahuan ya. Ini kalau kalian baca ini ada elektrode. Berarti sini elektroforesis. Dan nomor 2 ini geraknya zigzag. Gerak zigzag itu identik dengan gerak Brown. Ya. Nah, nomor 3 ini pemendaran cahaya. Ya. Pemendaran cahaya. Nah, kalau pemendaran cahaya ini identik sekali dengan sifat koloid yaitu gerak efek tindal. Berarti jawabannya adalah yang elektroforesis Brown tindal.
Ini jawabannya. Oke, lanjut. Salah satu fakta ilmiah, ada batu kapur, kalsium karbonat, rumus tetapan dari KSP senyawa tersebut, atau berarti KSP dari CaCO3 ya. Nah, yang namanya KSP itu apa sih? KSP itu hasil kali kelarutan ion-ion kation dengan anion. Ya, jadi kalau misalkan kita nih punya zat misal A2B, berarti senyawa ini akan terionisasi jadi apa? 2A plus dan B2 min, ya kan? Nah, berarti KSP zatnya gimana? KSP A2B ini bagaimana? Berarti hasil kelarutan berarti konsentrasi A plusnya, jangan lupa pangkat koefisien, kali anionnya B2 min pangkat koefisien 1. Kita bisa juga A plus pangkat 2 B2 min. Nah, berarti karena zatnya CaCO3 berarti terionisasi jadi apa? Gampang, Ca2 plus dengan CO32 min. Di sini nggak ada koefisien sama sekali, koefisiennya 1. Berarti ya sudah, KSP-nya bagaimana? KSP dari CaCO3 adalah berarti kationnya Ca2 plus pangkat koefisien 1 kali CO32 min juga pangkat 1. Berarti jawabannya yang A. Yang F maksudnya yang ini. Ya. Lanjut. Nah, nih. Pasangan data yang tepat. Data yang kedua yang berhubungan dengan tepat adalah di sini kita cek ada tembaga, ada besi, ada krom, ada klorin. Nah, di sini kalian dikasih unsur 4 unsur tembaga, besi, krom, klorin, kegunaannya. Kita cek antar kegunaan dulu ya. Nomor 1, tembaga isi kabel listrik ini cocok. Besi untuk panci memasak agak berat ya, kalau misalkan panci bahannya besi, ini tidak cocok. Ini biasanya aluminium seharusnya ya. Krom, pelapis tang sepeda. Ini biasanya krom memang digunakan untuk sebagai pelapis kendaraan. Klorin, pemutih baju, benar. Berarti nomor 2 ini pasti salah ya. Nah, tapi nomor 1, tembaga, nama prosesnya Wohler, sedangkan Wohler di sini dia untuk pembuatan fosfor. Nomor 1 salah. Jadi jawabannya yang sudah kita pastikan adalah 3 dan 4. Jadi ini besi memang nama proses pembuatannya tanur tinggi. Cuma kegunaannya bukan untuk panci. Krom, pelapis tang sepeda, goldsmith ini benar. Klorin, pemutih baju ini Dayton. Jadi jawaban 3 dan 4. Oke. Lanjut. Nah, nih. Tentang sifat koligatif larutan. Ya. Tentang sifat koligatif larutan yang ditanya adalah konsentrasi dan jenis larutan X yang paling tepat jika titik bekunya sama dengan NaCl. Oke. Berarti kalau kita diminta titik beku, jadi dimintanya nih TF-nya X harus sama dengan TF-nya NaCl. Berarti secara nggak langsung delta TF-nya X ini harus sama dengan delta TF-nya NaCl. Oke. TF-nya NaCl segini nih. Berarti delta TF-nya berapa? Terhadap air 0 derajat, berarti 0,072. Oke. Berarti 0,072 itu sebagai patokan untuk kita mencari delta TF-nya. Oke. Kita cari ya. Di sini
ada glukosa. Berarti delta TF-nya sama dengan, jadi rumus delta TF-nya dulu ya. Rumus delta TF itu kalau kita review KF kali M, ini untuk non elektrolit, atau bisa juga delta TF sama dengan KF kali M kali I. Ini untuk elektrolit. Nah, ini glukosa. Berarti dia non elektrolit, berarti perkaliannya KF kali M. Berarti KF tadi berapa? 1,86 ya. 1,86 kali M-nya berapa? 0,05. Di sini delta TF-nya sama ya, rumusnya 1,86, berarti konsentrasinya 0,1. Ini kalau kalian hitung nih, ini 0 ya, segitu. Ini berarti delta TF-nya 1,86 kali 0,04. Delta TF-nya di sini 1,86 kali 0,1. Nah, karena di sini CaCl2 ini elektrolit, berarti di sini kali I-nya 2. Di sini delta TF-nya 1,86 kali 0,1. Nah, di sini I-nya 3. Nanti kalau kalian hitung, di sini jawabannya adalah yang C. Ya. Kalau kalian hitung sendiri nih, ini hasilnya masing-masing. Ini jawabannya ketemunya C. Tuh. Lanjut. Nah, lihat gambar berikut. Kalian dikasih senyawa turunan benzenanya ini. Mana yang cocok di antara 5 fungsi ini atau 5 kegunaan berikut yang cocok dengan senyawa benzen ini. Nah, kita cek. Pelarut itu berarti senyawa benzenanya fenol. Berarti benzenanya punya gugus OH. Bahan peledak ini berarti nitrobenzen atau bisa juga toluena. Berarti bisa CH3, bisa NO2, bisa juga CH3. Ini nitrobenzen, ini toluan. Warna diazo itu berarti anilin, Na2. Anilin. Nah, desinfektan ini fenol juga, sama ya, OH. Pengawet makanan berarti asam benzoat. Berarti gugusnya COOH. Ini jawabannya yang mana? Yang nomor 3, diazo. Lanjut. Urutan penurunan titik didih. Jadi titik didihnya menurun. Dari besar ke kecil. Nah, kalian dikasih rumus struktur hidrokarbon nih. Bagaimana cara memprediksinya suatu struktur hidrokarbon punya titik didih besar, sedang, atau kecil dari mana? Dari bentuk rantainya. Jadi, untuk memprediksi titik didih senyawa hidrokarbon, ya, itu bisa kita prediksi dari bentuk rantainya. Semakin banyak cabang, dalam senyawa hidrokarbon tersebut, semakin bagaimana? Semakin rendah titik didihnya. Jadi, di antara 3, 1, 2, dan 3, berarti yang paling sedikit, berarti karena kan kita mintanya penurunan, berarti dari besar ke kecil. Berarti dari yang paling sedikit cabang ke yang paling banyak cabang. Ya. Nah, yang paling sedikit cabangnya mana? Nomor 3, jelas. Nomor 3 ini rantai lurus biasa. Ini lurus biasa. Ini nomor 3. Lalu
Yang keduanya yang sedangnya siapa? Tinggal 1 sama 2. Cek nomor 1 punya cabang berapa nih? 1. Nomor 2 punya cabang 2. Berarti yang sedangnya nomor 1, yang paling rendah titik didihnya adalah nomor 2. Jadi jawabannya 3, 1, 2. Oke, alhamdulillah habis. Tinggal 10 nomor lagi. Nanti semoga kalau misalkan ada ralat-ralat sedikit nanti akan saya beritahu lewat grup kelas kita ya. Oke, sekian pembahasan 10 nomor dari 21 sampai 30. Kalau ada kurang-kurang atau salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.